Film kali ini berjudul Cinderella Revenge, dirilis tahun 2024, disutradarai oleh Andy Edwards. Film dimulai dengan seorang bapak-bapak yang bernama Arthur yang merupakan ayah dari Cinderella, sedang dikejar oleh para prajurit kerajaan karena raja menuduhnya mencuri perhiasan milik kerajaan dan raja memberi imbalan atas kepalanya. Setelah sampai di rumah, Arthur menemui Katrina yang merupakan istri kedua Arthur, mengajaknya untuk segera pergi. Namun Katrina malah mengambil senjata lalu menodongnya. Setelah itu muncul dua orang bertopeng yang bernama Robert dan Hogan yang langsung menangkap Arthur. Dibayar oleh Katrina untuk memenggal Arthur agar Katrina tidak ketahuan kalau ia yang mencuri perhiasannya. Setelah Arthur dipenggal, kepalanya dibawa oleh Robert agar mendapat imbalan dari raja. Setelah itu, Katrina menemui Cinderella, menceritakan kalau ayahnya melakukan kejahatan dan dieksekusi. Ia juga mengarang cerita kalau Cinderella harus ikut dibawa. Namun Katrina menahannya dan meminta agar Cinderella tetap bersamanya. Mendengar itu, Cinderella menjadi sedih atas kehilangan ayahnya. Karena sudah diizinkan tetap tinggal di rumah itu, Cinderella harus membalasnya dengan melakukan semua pekerjaan rumah, sebut saja pembantu. Walaupun begitu, Cinderella tetap melakukannya dengan senang hati. Mengambil baju-baju kotor, mengganti bunga di vas, ia lakukan semua itu dengan sangat senang hati. Sampai ia bertemu dengan saudara tirinya yang bernama Josephine di kamar ibunya saat akan mengambil baju-baju kotor. Terlihat kalau Josephine suka mengganggu Cinderella dan senang kalau melihat Cinderella kesusahan. Karena itu ia lalu berpura-pura membuat keributan agar ibunya datang. Saat ibunya datang, Josephine memfitnah Cinderella dengan mengatakan kalau Cinderella akan mencuri barang ibunya. Walaupun Cinderella sudah membela diri, namun Katrina tetap akan memberikan hukuman untuk Cinderella. Mendengar itu, Josephine sangat senang. Selain Josephine, ada satu lagi saudara tirinya yang bernama Rachel, dan sama-sama suka membuli Cinderella. Malam harinya, Cinderella menyalakan perapian dan lilin untuk penerangan, karena saat itu belum ada listrik. Tiba-tiba ia mendengar suara dan kemudian coba untuk mencari suara itu berasal. Dengan hanya membawa lilin untuk penerangan, menyusuri rumah dan halaman. Saat di halaman, tiba-tiba ia dikagetkan oleh kedua saudara tirinya yang kemudian menyiksanya. Saat Rachel berencana menyungkel matanya, Katrina datang dan menghentikannya. Dengan alasan kalau Cinderella cacat, Cinderella tidak bisa lagi melakukan pekerjaan rumah. Setelah itu, Cinderella ditinggal sendiri dan begitu sedih. Pagi harinya, saat semua berkumpul, sedangkan Cinderella sedang membereskan baju-baju yang berserakan, Katrina datang membawa sebuah kabar dari kerajaan. Tentu saja, pangeran yang bernama James sedang mencari istri dan mengundang semua keluarga yang mempunyai anak perempuan untuk ikut dalam pesta yang akan diadakannya. Mendengar kabar itu, Josephine dan Rachel begitu girang dan mulai bersiap-siap. Cinderella yang juga ingin datang ke pesta itu coba untuk meminta izin kepada ibu tirinya. Namun seperti cerita Cinderella pada umumnya, Katrina tidak memperbolehkan Cinderella ikut. Mendengar itu, Cinderella menjadi sedih. Setelah semua siap, Josephine, Rachel, dan Katrina berangkat menuju istana. Setelah mereka pergi, Cinderella yang begitu sedih lalu memohon kepada siapapun untuk membantunya. Cinderella curhat tentang hidupnya yang begitu sengsara bersama ibu dan saudara tirinya. Hal yang diinginkan saat ini adalah pergi ke pesta kerajaan itu dan bisa merasakan bahagia satu malam saja. Malam harinya, ketika Cinderella sedang menyapu, terdengar suara ketukan dari pintu rumahnya. Saat dia membuka pintunya, tiba-tiba muncul seorang wanita yang menyebut dirinya Ibu Peri yang datang karena mendengar permohonan Cinderella. Ibu Peri itu juga sudah tahu tentang Cinderella. Awalnya Cinderella terkejut saat melihat Ibu Peri itu. Namun saat tahu kalau Ibu Peri itu akan membantunya untuk pergi ke pesta, ia menjadi senang. Namun Cinderella merasa kalau sudah terlambat. Selain itu, ia juga tidak punya gaun yang pantas untuk datang ke pesta itu.
Ibu peri mengatakan kalau ia punya sihir dan bisa membantu Cinderella menyiapkan semua itu. Tanpa berlama-lama, Ibu Peri lalu memunculkan seorang desainer gaun terkenal dari abad 21 yang bernama Tom. Setelah itu seorang penata rambut bernama Vidal. Selanjutnya pembuat sepatu yang bernama Christian. Setelah itu mereka melakukan tugasnya masing-masing dan membuat apa yang dibutuhkan agar Cinderella terlihat menawan saat ke pesta. Saat Cinderella keluar dari rumahnya, ia terlihat cantik dan menawan dengan gaun yang begitu terlihat mewah. Ibu Peri juga terpana melihatnya. Cinderella lalu bertanya bagaimana ia akan ke sana. Dengan sihirnya, Ibu Peri menunjukkan kendaraan yang cukup membagongkan. Bukan kereta kuda, namun mobil listrik beserta sopirnya yang bernama Elon. Sepertinya Ibu Peri ini datang dari masa depan. Cinderella pun cukup heran melihat mobil itu. Ibu Peri lalu memintanya untuk bergegas dan mengatakan kalau semua itu tidak abadi. Cinderella hanya punya waktu sampai tengah malam untuk merayu pangeran. Setelah tengah malam, Cinderella akan kembali ke dirinya semula. Cinderella lalu masuk ke dalam mobil dan berangkat. Agar tidak jauh dari kisah aslinya, mobil itu memiliki plat bertulisan pumpkin yang berarti labu. Sedangkan di kerajaan banyak tamu yang datang. Pangeran lalu menemui para undangan mengatakan kalau kondisi airnya sedang tidak baik, sehingga tidak bisa mengikuti pesta itu, dan meminta para tamu undangan menikmati pestanya. Setelah itu Josephine dan Rachel yang aci mumpung mengambil banyak makanan, bahkan sampai mengambil milik orang lain. Melihat kelakuan anak-anaknya yang norak, Katrina mengambil mereka lalu memarahinya agar tidak malu-maluin. Setelah itu Rachel ngobrol dengan pangeran dan coba merayunya. James yang merasa risih lalu menikah Rachel dengan alasan ingin bertemu dengan Raja Rothbone, salah satu teman ayahnya. Raja Rothbone lalu memperkenalkan James kepada putri dari Jepang. Tidak disebutkan namanya, namun kita panggil saja Michiko. James lalu mengajak Michiko berdansa. Di saat semua sedang berdansa, Cinderella datang dengan mobilnya yang membuat penjaga tamu agak terkejut. Cinderella lalu diantar ke tempat pesta. Saat masuk, Rachel yang melihatnya terkejut. Katrina coba memberitahu para penjaga kalau Cinderella seorang pembohong dan bukan seperti itu aslinya. Salah satu penjaga menanyakan kebenaran itu, namun dengan tetap tenang, Cinderella mengeluarkan undangannya. Setelah dicek dan asli, Cinderella lalu diizinkan menikmati pesta. Rachel yang begitu marah dan ingin mengajarnya coba ditahan oleh Josephine dan Katrina, mengatakan untuk tidak melakukannya di tempat itu. Cinderella berjalan menemui James. Para tamu yang lain terpesona melihat Cinderella. Begitu juga dengan James yang langsung meninggalkan Michiko untuk menyambut Cinderella. James sempat berkata kalau di pesta itu belum ada yang membuatnya tertarik, dan beberapa wanita cukup mengerikan sambil melihat Josephine dan Rachel. Namun menurut James, Cinderella membuatnya tertarik. James lalu bertanya apa ia bisa bertemu lagi dengan Cinderella dan datang ke rumahnya. Namun Cinderella menjawab kalau itu tidak mungkin. James lalu mencium tangan Cinderella yang berbau lavender, dan hal itu membuat ciri khas dari Cinderella. Setelah waktu menunjukkan hampir tengah malam, Cinderella lalu bergegas pergi dari istana itu. Melihat itu, Katrina meminta Josephine dan Rachel agar sampai duluan ke rumah dan mengurung Cinderella. Ternyata James yang mulai suka dengan Cinderella tidak diam saja, dan ia berusaha mengejar Cinderella. James yang dapat mengejarnya kembali bertanya apa mereka bisa bertemu lagi. Kali ini Cinderella mengatakan kalau mereka bisa bertemu lagi. Saat akan pergi, James menarik Cinderella yang membuat mereka berciuman. Setelah itu Cinderella lari hilang di kegelapan dan kembali ke wujud aslinya. Namun ada satu barang yang tidak ikut hilang, yaitu sepatu kacanya, yang ternyata tertinggal satu di dekat James. James lalu mengambil sepatu itu. Sedangkan saat Cinderella sampai di rumah, pintu rumahnya pun terkunci. Lalu muncul Josephine dan Rachel dari jendela atas, yang kemudian mengguyur Cinderella yang membuat mereka begitu terlihat bahagia. Hari berikutnya, Rachel kepergok oleh Josephine saat akan enak-enak bersama dengan pelayannya yang bernama Bernard.
Namun Josephine biasa saja melihat hal itu. Ia lalu menyuruh Bennet untuk membawa cambuk ke gudang. Saat di gudang, Bennet mencambuk Cinderella beberapa kali sebagai hukuman. Singkat cerita, saat Josephine, Rachel, dan ibunya sedang bersantai, tiba-tiba datang pelayan kerajaan dengan membawa 11 sepatu kaca. Melihat itu, Katerina meminta untuk Cinderella diikat agar pelayan itu tidak melihatnya. Pelayan itu lalu menjelaskan tujuan datang ke rumah itu untuk mencari pemilik sepatu kaca karena pangeran menyukai wanita itu dan akan dijadikan istri. Josephine dan Rachel lalu berebut mengaku kalau sepatu itu milik mereka. Rachel lalu mencobanya, namun sepatunya kekecilan. Pelayan yang haus karena perjalanan panjang meminta segelas air kepada Katerina. Bennet lalu mengantar pelayan itu ke dapur untuk mengambil air minum. Di saat pelayan tidak ada, Josephine mencoba sepatu itu namun tidak muat juga. Katerina yang melihat sebuah pisau lalu memiliki ide. Ia meminta untuk Josephine memotong jarinya sebelum pelayan datang. Karena tidak ada pilihan, Josephine memotong jarinya. Setelah itu berusaha untuk memakai sepatunya. Tapi belum sempat terpakai, pelayan itu datang dan coba untuk menghentikannya. Melihat sepatu itu berudara, pelayan itu mengambilnya dan pergi. Setelah pelayan itu pergi, Katerina menemui Cinderella yang sedang terikat. Mengancamnya kalau seorang pelayan tidak akan menikah dengan seorang pangeran. Katerina juga mengancam akan menggantung Cinderella kalau sudah muak dengan sikap menjengkelkannya. Malam harinya, Cinderella yang sedih memanggil ibu peri. Cinderella menceritakan kekesalannya kepada ibu dan saudara tirinya. Ibu peri lalu membujuk Cinderella untuk membalasnya. Ibu peri mengompori Cinderella untuk membalas Bennet yang telah mencambuknya, yang saat itu Bennet terlihat sedang mabuk. Namun Cinderella takut kalau orang lain tahu, hidupnya semakin tidak jelas. Mendengar itu, ibu peri memberi sebuah topeng agar saat balas dendam, Cinderella tidak ketahuan. Tiba-tiba Cinderella teringat kepada pangeran yang sedang mencarinya dan merasa kalau ia tidak akan ditemukan karena dihalangi oleh ibu dan saudara tirinya. Mendengar itu, ibu peri kembali mengompori untuk menyingkirkan ibu dan saudara-saudara tirinya sehingga ia bisa menikah dengan sang pangeran. Selain itu, ibu peri juga mengatakan kalau topeng itu akan memberikan kekuatan untuk membunuh orang yang mengganggunya. Termakan dengan omongan ibu peri, Cinderella dengan memakai topeng itu pergi ke hutan di mana Bennet berada. Bennet yang sedang mabuk merasa ada yang mengikutinya, namun coba untuk tidak memperdulikannya. Tiba-tiba Cinderella muncul yang langsung memukul Bennet beberapa kali. Namun Bennet bisa membalas pukulan itu dan sempat membuka topeng dan melihat wajah Cinderella. Bennet coba untuk menyakiti Cinderella, namun malah tangan Bennet dipatahkan oleh Cinderella. Setelah itu menyayat perut Bennet dengan pisau yang membuat Bennet tewas. Cinderella membuka topengnya dan terlihat kesedihan di wajahnya. Seperti apa yang dilakukannya tidak sesuai hati nuraninya. Setelah itu berpindah ke rumah. Terlihat kaki Josephine sudah diobati. Setelah itu datang Rachel membawa kue. Saat sedang menikmati anggur, Rachel merasa seperti melihat ada orang di luar rumahnya. Karena Josephine tidak melihatnya, ia tidak peduli. Namun sungguh malang, kue yang akan dimakan malah jatuh ke lantai. Melihat itu, Rachel marah. Josephine membujuknya kalau yang kotor hanya bagian bawah, sehingga mereka masih bisa memakan bagian atasnya. Saat mendengar suara ibunya, mereka berdua bergegas bersembunyi. Setelah ibunya pergi, Rachel melihat sosok bertopeng di luar jendela, kemudian mengambil pisau dan mengejarnya. Tak lama muncul Cinderella di hadapannya. Sempat terjadi perkelahian tipis-tipis. Rachel tidak berdaya coba untuk memohon agar tidak membunuhnya. Rachel tahu kalau orang bertopeng itu Cinderella hanya dari suaranya. Mengetahui itu, Rachel marah dan coba menyerang lagi. Kali ini Cinderella melukai matanya, lalu menyayat leher Rachel yang membuatnya tewas. Pagi harinya,
Josephine yang mencari Rachel di kamarnya terkejut saat ada dua bola mata di bantal Rachel. Karena teriakan Josephine, ibunya juga datang ke kamar Rachel dan ikut terkejut juga. Setelah itu Josephine mencari Rachel karena menganggap semua itu hanya lelucon. Namun saat di taman, ia menemukan Rachel yang sudah tewas tanpa mata. Mengetahui itu, Katrina memutuskan untuk pergi mencari Hogan agar bisa menyelesaikan apa yang terjadi. Di sisi lain, Cinderella yang bangun tidur melihat tangannya penuh darah, terlihat tersenyum seperti puas dengan apa yang dilakukannya. Tak lama, Cinderella mulai galau dan bingung yang kemudian memanggil Ibu Peri, memberitahu kalau ia tidak ingin melakukan hal itu lagi. Karena menurutnya topeng itu membuat Cinderella menjadi orang yang berbeda. Namun menurut Ibu Peri itu hal yang pantas didapatkan oleh saudara tirinya. Ibu Peri juga memberitahu Cinderella kalau ibu tirinya mencari tentara bayaran. Karena itu sebelum kecurigaan mengarah ke Cinderella, Ibu Peri meminta untuk Cinderella segera menyelesaikannya. Karena menurut Ibu Peri, Josephine sudah curiga dengan Cinderella. Hanya tinggal menunggu waktu, mereka duluan atau Cinderella duluan yang dihabisi. Cinderella mengatakan kalau ia sudah tidak ingin memakai topeng itu lagi karena merasa kotor dan merasa asik dalam membunuh. Mendengar itu, Ibu Peri malah menyemangati Cinderella untuk kembali membunuh. Di sisi lain, Katrina bersama dengan Hogan mengecek mayat Rachel. Menurut Hogan, dari luka yang dihasilkan, pembunuhnya orang yang kuat. Berasumsi kalau seorang laki-laki. Katrina lalu meminta Hogan untuk menemukan pembunuhnya. Setelah itu, saat Katrina bersama dengan Josephine, saat mengetahui kalau pembunuhnya seorang laki-laki, Josephine mengira kalau pembunuhnya adalah Bennet dengan alasan cemburu karena Rachel datang ke pesta Pangeran James. Katrina kaget mendengar hal itu dan menyangkal kalau Rachel punya hubungan dengan Bennet. Namun Josephine menjelaskan kalau ia pernah melihat saat Rachel bersama dengan Bennet. Karena hal itu, Hogan lalu diminta untuk mencari keberadaan Bennet. Hogan kemudian menyusuri hutan. Tak lama menemukan mayat Bennet. Setelah itu memberitahu Katrina dan mengajaknya untuk melihat Bennet. Melihat Katrina dan Hogan pergi, Cinderella lalu memakai topengnya. Di sisi lain, Josephine yang tinggal sendiri menikmati cemilan dan segelas anggur, mumpung tidak ada ibunya di rumah. Ia juga sempat menyimpan pembuka anggur di celananya. Tiba-tiba Josephine mendengar suara dari ruang atas. Curiga ada sesuatu, ia lalu mengambil tongkat sebagai senjata. Tiba-tiba saat berbalik, ia melihat Cinderella bertopeng dan langsung menyerangnya. Namun tidak mengenainya. Josephine yang terkena pukulan lalu lari sembunyi di kamar. Saat di kamar, Cinderella melihatnya sembunyi di bawah tempat tidur, lalu menyeretnya keluar. Namun Josephine malah tertawa. Terlebih lagi kalau ia tahu kalau itu adalah Cinderella. Saat Cinderella menjambak-jambak rambutnya, tanpa diketahui Josephine mengeluarkan pembuka botol lalu menusuk ke perut Cinderella, yang membuat Cinderella pun terjatuh. Kesempatan itu digunakan Josephine untuk memukul Cinderella dan mencekinya. Cinderella berusaha mengambil sepatu kaca miliknya. Setelah mendapatkannya, ia langsung menancapkan di muka Josephine yang membuatnya tewas. Sedangkan di hutan, Hogan memperlihatkan mayat itu dan memastikan kepada Katrina kalau mayat itu adalah Bennet. Karena benar itu Bennet, Hogan beranggapan kalau orang yang membunuh bukan Bennet dan mengira ada orang lain di sekitar mereka. Tiba-tiba Katrina melihat rambut di genggaman Bennet, mengambilnya dan diciumnya yang beraroma lavender. Karena itu Katrina jadi tahu kalau pelakunya adalah Cinderella. Setelah itu pulang. Setelah sampai di rumah, Katrina terkejut dan marah melihat mayat Josephine ada di atas meja. Katrina lalu menyuruh Hogan untuk mencarinya. Hogan mengeluarkan pistol sedangkan Katrina mengambil senapannya. Hogan mencari di sebuah kamar, yang dikejutkan dengan munculnya Cinderella yang langsung memukulnya dengan pajangan, sehingga membuat Hogan sempat terjatuh dan sempoyongan. Hogan mengejar lalu menembaknya dan mengenai Cinderella. Melihat Cinderella yang terkapar, Hogan mendekatinya lalu membuka topengnya.
Ia juga menceritakan kalau dirinya yang membunuh ayah Cinderella. Hogan yang terpesona dengan Cinderella coba membuka bajunya dan ia terkejut karena Cinderella memakai rompi anti peluru. Cinderella lalu mengambil pisau dari Hogan dan langsung menusuk Hogan. Ia juga menusuk Hogan beberapa kali untuk balas dendam kematian ayahnya. Tak lama Katrina datang dan menjadi semakin marah saat melihat mayat Hogan. Ia lalu pergi ke kamarnya dan bertemu dengan Cinderella. Sempat terjadi adu pukul antara Cinderella dan Katrina. Cinderella juga sempat merebut senapan Katrina. Namun saat akan menembaknya, ternyata tidak ada pelurunya. Karena itu ia membungkam mulut Katrina. Karena belum mati, Cinderella mengeluarkan pisau namun langsung ditendang oleh Katrina. Dan pisau itu lalu diambil olehnya. Melihat itu, Cinderella lari. Saat di tangga, Cinderella terkena pisau yang dilempar oleh Katrina di punggungnya. Dengan kesakitan, ia berusaha lari dari rumah itu. Saat di halaman, Cinderella sempat kena pukul oleh Katrina dan membuatnya terjatuh. Cinderella lalu mengambil pemukul dan langsung memukul kaki ibu tirinya dan membuatnya berlutut. Setelah itu memukul wajahnya dengan kencang dan membuat Katrina tewas. Tidak sampai situ, karena kesal, Cinderella berulang kali memukul wajah Katrina hingga tidak berbentuk. Pagi harinya, Cinderella terbangun dari tidurnya tanpa ada bekas darah dan luka. Tiba-tiba datang pelayan yang begitu khawatir. Saat ia bertanya apa yang terjadi, pelayan itu menjawab kalau Cinderella sudah berhari-hari terkunci di kamar. Saat bertanya di mana yang lain, pelayan itu menjawab semua sudah mati. Tiba-tiba datang inspektur polisi ke rumah Cinderella. Saat ditemui ternyata itu ibu peri yang menyamar dan membuat seolah-olah Hogan yang mencuri perhiasan kerajaan yang telah lama hilang. Karena hal itu tidak ada yang tahu kalau Cinderella lah pembunuhnya. Setelah kejadian itu, Cinderella bertemu dengan James dan coba memakai sepatu kaca itu. Dan ternyata pas. Setelah itu mereka menikah. Namun setelah menikah ada yang berubah dengan raut wajah Cinderella. Dari yang baik menjadi terlihat ambisius dan kejam. Di akhir film tiba-tiba kerajaan meledak terbakar. Dan cerita pun usai.